Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Balik lagi bersama saya, player gratisan yang maunya menang terus-terusan. Oke guys, jadi pernah nggak sih kalian lagi semangat 45 buat menang, malah ketemu lawan yang line up-nya udah kayak timnas gabungan, yang bikin down mental kalian. Nah, kali ini saya hadir bukan buat ngasih quotes penyemangat, bukan guys. Tapi kali ini saya hadir buat ngasih trik jitu buat kamu biar bisa sering senyum-senyum sendiri karena timnya bisa menang terus tiap hari. Karena hari ini saya bakal membongkar rahasia cara dapetin lawan yang nggak bikin darah tinggi. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana sih caranya biar trofi kalian nambah terus kayak followers IG artis, langsung aja mari kita bahas trik cara dapetin lawan mudah di game Top 11. Oh iya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, barangkali ada teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini. Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi pernah nggak sih kamu kesel banget dapat lawan di game Top 11 yang timnya udah kayak Real Madrid ketemu Rans Nusantara? Nah, hari ini saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua yang mungkin bosen banget ketemu lawan Sultan dan mau ngakalin sistem biar dapat lawan mudah di tiap musimnya. Oke. Jadi anggap aja kali ini kita lagi main game sama algoritma si kardus ya guys ya. Tapi perlu diingat cara ini khusus buat teman-teman yang mungkin udah bosen banget karena timnya selalu ketemu lawan yang punya kualitas nggak sepadan. Jadi cara ini bisa digunakan buat teman-teman yang ingin mengobati luka karena musim lalu timnya gagal juara. Tapi buat warga yang merasa punya tim perkasa dan kamu ingin tantangan yang lebih nyata, saran saya sih kamu nggak perlu menggunakan cara ini ya guys ya. Karena kalau trik ini berhasil malah bisa bikin kamu jumawa dan takutnya kamu sombong gak ada dua. Au. Oh ya, cara ini hanya bisa dilakukan tepat di akhir musim guys. Jadi pastikan sebelum kamu menggunakan cara ini, kamu udah memastikan kalau hari ini sudah tidak ada jadwal pertandingan lagi. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan di akhir musim untuk menyambut musim baru yaitu menjual pemain bintang yang performanya jelek, khusus pemain yang dibeli dari lelang atau pemain yang didapatkan secara gratis dari event. Jadi gini guys, bayangin kamu punya mobil sport yang keren banget, tapi larinya udah kayak keong. Jadi ngapain dipelihara? Mending dijual aja kan? Nah, sama kayak di game Top 11. Jadi kalau ada pemain kamu yang performanya udah ambiar, udah menurun, sering blunder, sering dapat kartu kuning, atau bahkan sering dapat kartu merah, lebih baik jual aja guys. Nggak usah sayang-sayang guys, jual aja di lelang. Atau kamu bisa langsung pecat secara tidak hormat. Nah, duitnya nanti bisa kamu pakai buat langkah selanjutnya. Jadi intinya buang pemain yang nggak produktif biar tim kamu nggak berat sebelah, guys. Kedua, nah habis jual pemain bintang yang performanya udah hampas banget, jangan langsung panik karena tim kamu jadi timpang ya guys ya. Karena setelah menjual pemain bintang yang cuma bisa jadi beban, selanjutnya kamu bisa cari penggantinya buat sementara di lelang, guys. Jadi nanti kamu bisa cari pemain tua usia 30 tahunan, bintang 3 atau bintang 4 yang harganya miring. Kenapa yang tua bang? Nah, karena pemain tua biasanya harganya nggak semahal pemain muda. Udah gitu peminatnya jarang pula. Jadi pemain bintang 3 juga udah lumayan bagus lah ya buat nutupin lubang buat sementara. Yang penting kamu punya pemain di posisi itu guys. Tapi nggak bikin overall tim kamu nggak langsung lonjak tinggi. Ketiga, sekolahin pemain bintang masa depan kamu di pelatih akademi. Nah, ini nih jurus pamungkasnya guys. Jadi begitu musim mau kelar, udah nggak ada pertandingan lagi. Nah, selanjutnya kamu bisa sekolahin deh pemain bintang kamu ke pelatih akademi.
Kenapa di akhir musim, Bang? Nah, tujuannya biar kontribusi dia di tim utama nggak kehitung pas sistem nentuin lawan buat musim depan. Ibaratnya dia lagi opdati, guys. Jadi dengan nyembunyiin pemain bintang kamu di pelatih akademi, overall tim kamu di mata sistem bakal kelihatan lebih rendah. Dan yang keempat, turunkan kualitas keseluruhan tim kamu di angka maksimal 60%-an, guys. Jadi kunci terakhir biar trik ini makin manjur, usahain kualitas keseluruhan tim kamu ada di angka 60%-an ya guys ya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jadi nggak perlu ngoyo sampai punya kualitas mutu di angka 90% plus-plus kalau memang target kamu pengen ketemu lawan muda. Jadi logikanya gini guys, sistem top 11 biasanya nyari lawan yang kualitasnya mirip-mirip guys. Nah, kalau overall tim kamu ada di angka 60%-an, ada kemungkinan tim kamu bakal ketemu tim lain yang kualitasnya juga segituan ya guys ya. Atau bahkan bisa jadi kualitasnya ada di bawah tim kamu guys. Jadi intinya ya main aman aja guys di angka 60%-an biar sistem mikir kalau tim kamu itu kualitasnya biasa aja ya guys ya. Nah, kenapa taktik ini bisa work, Bang? Oke, jadi gini guys. Sistem matchmaking di game top 11 itu biasanya ngelihat kualitas tim kita secara keseluruhan. Nah, dengan kamu ngurangin sementara pemain bintang di tim utama dengan cara menjualnya dan memasukkan beberapa pemain bintang ke pelatih akademi serta nempatin pemain bintang 3 buat sementara, overall tim kamu bakal kelihatan lebih rendah di mata sistem. Alhasil pas musim baru mulai kamu punya potensi lebih besar buat ketemu lawan yang kualitasnya seimbang atau bahkan punya kualitas di bawah tim kamu yang sebenarnya udah disiapin lagi setelah pemain balik dari akademi. Tapi inget ya guys ya, ini cuma taktik buat ngakalin sistem. Gak ada jaminan 100% kamu bakal terus ketemu lawan muda guys. Karena terkadang sistem juga punya random faktornya sendiri. Tapi ya dengan kamu ngikutin langkah-langkah ini, peluang kamu buat ketemu lawan yang lebih manusiawi di musim depan bisa jadi lebih gede ya guys ya. Nah, cara ini juga udah saya gunakan di akhir musim lalu guys. Dan hasilnya musim ini tim saya dipertemukan dengan lawan yang sangat mudah di semua kompetisi yang ada, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Elite, yang membuat tim saya musim ini akhirnya sukses meraih quadruple lagi guys. Oke, jadi gimana nih? Udah mulai kebayangkan mindset ngakalin sistem di game top 11? Nah, selamat mencoba dan semoga musim depan tim kamu bisa panen kemenangan terus-menerus ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya guys. Saya ucapkan terima kasih juga buat membership Enantep 11. Terima kasih buat partnership Enantep 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.